Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bahasa Indonesia di hari Rabu ini. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di tema kedua ini dengan mengingat kembali, memperdalam kembali materi tentang kata tanya. Bu Novi yakin di kelas-kelas sebelumnya kalian pernah menerima materi ini. Jadi, materi ini bukan sesuatu hal yang baru. Dengan kata lain, kalian sudah pernah memahami dan sekarang tinggal memperdalam pemahaman kalian. Nah, maka nanti ketika kalian belajar, harapan Bu Novi kalian bisa belajar tetap sungguh-sungguh, tetap semangat biar yang tadinya kalian sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti, kalian semakin paham, semakin mengerti. Begitu. Nah, kita akan mulai masuk ke materi. Kata tanya itu biasa digunakan dalam sebuah kalimat. Namanya kalimat tanya. Nah, ciri-ciri kalimat tanya. Mohon maaf ini di layar yang tampak atau yang tertulis adalah ciri-ciri kata tanya. Yang betul adalah ciri-ciri kalimat tanya. Jadi, ada satu jenis kalimat yang namanya kalimat tanya. Cirinya ada beberapa. Yang pertama, diakhiri dengan tanda tanya. Jadi setiap kalimat tanya itu di akhir harus ada tanda tanya. Maka nanti kalau kalian, Bu Novi minta untuk membuat kalimat tanya, jangan sampai lupa memberi tanda tanya di akhir kalimat. Ciri yang kedua adalah terdapat kata tanya yang biasanya terletak di awal kalimat. Kata tanyanya itu terletak di awal kalimat ya anak-anak, bukan di belakang. Nah, dalam sebuah kalimat tanya, kata tanya yang digunakan seringkali diikuti dengan imbuhan kah. Misalnya, kata tanya apa ditambahi imbuhan kah menjadi apakah. Kata tanya siapa ditambahi atau diikuti imbuhan kah menjadi siapakah, dan seterusnya. Itu tadi 3 ciri kalimat tanya. Maka kalau kalian diminta untuk membuat kalimat tanya, harus ada tanda tanya di akhir kalimat dan ada kata tanyanya. Gitu. Nah, kata tanya itu ada beberapa jenis atau beberapa macam, di mana setiap macam atau setiap jenisnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kata tanya apa? Yang kedua, kata tanya siapa? Yang ketiga, kata tanya kapan? Yang keempat, kata tanya di mana? Yang kelima, kata tanya kemana? Yang keenam, kata tanya dari mana? Yang ketujuh, kata tanya mengapa? Yang kedelapan, kata tanya bagaimana? Dan yang terakhir, kata tanya berapa? Dari ke-9 kata tanya ini, tidak ada kata tanya kenapa. Jadi anak-anak, jika nanti membuat kalimat tanya, pakai kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu yang baku. Kalau kalian menggunakan kata tanya kenapa, itu
tidak baku atau kata tanya kenapa itu tidak baku. Yang baku adalah mengapa. Oke, kita bahas satu persatu dari ke-9 kata tanya ini untuk masing-masing fungsinya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kelihatan rumit ya anak-anak, tapi nanti kalau kita sudah masuk ke contoh, pasti kalian paham. Contoh, apakah makanan kesukaanmu? Nah, ini makanan. Makanan itu termasuk benda. Maka kata apa di sini digunakan untuk menanyakan benda. Ini contoh saja, jadi hanya Bu Novi cantumkan satu. Nanti kalian bisa membuat atau mencari contoh yang lain. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa atau suatu kejadian atau sebuah cerita. Contoh, siapa nama orang tuamu? Ini menanyakan orang, nama orang tuamu. Berarti menanyakan nama dari orang tua pihak kedua yang ditanya. Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Bisa berupa jam, bisa juga berupa hari, bisa juga berupa tanggal, bulan, tahun, atau keterangan waktu yang lain, misalnya pada saat hujan, atau menjelang maghrib, atau pada pagi buta, dan seterusnya. Contoh, kapan sekutu menjatuhkan bom di kota Nagasaki? Kapan di sini menanyakan tanggal, bulan, tahun terjadinya peristiwa pengeboman sekutu di kota Nagasaki. Begitu. Yang keempat, kata tanya di mana. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contoh, di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan untuk pertama kali? Contoh lain misalnya, di mana kamu meletakkan pensilku? Atau contoh lain lagi misalnya, di mana kamu membeli sepatu itu? Dan seterusnya. Kata tanya yang kelima, kemana? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat yang akan dituju. Kalau di mana itu adalah tempat terjadinya, kalau ke mana itu adalah tempat yang akan dituju. Contoh, ke mana Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda? Ini menanyakan tempat yang akan dituju, tempat di mana Soekarno dan Hatta akan dibawa oleh golongan atau kaum muda. Yang keenam, dari mana? Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat yang akan didatangi atau yang telah didatangi. Contoh, dari mana asal makanan gudeg? Jadi tempat di mana gudeg itu berasal. Tempat di mana asal gudeg itu? Jawabannya Yogyakarta. Yang ketujuh,
Kata tanya mengapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa atau suatu kejadian itu bisa terjadi. Nah, kata tanya mengapa itu menjelaskan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi. Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta direvisi? Direvisi itu artinya diperbaiki. Yang kedelapan, kata tanya bagaimana. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kondisi atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Contoh, bagaimana keadaan nenekmu saat ini, Siti? Ini berarti kata tanya bagaimana menanyakan keadaan. Kalau menanyakan cara misalnya, bagaimana cara membuat bakwan itu? Dan seterusnya. Yang terakhir, kata tanya berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contoh, berapa harga salak sekarang? Berapa harga buku itu? Berapa harga telepon genggammu? Dan seterusnya. Nah, dari beberapa contoh dan penjelasan tadi, semoga kalian bisa ingat kembali, lebih mengerti, lebih paham, dan lebih mendalam memahami materi kata tanya. Sekarang ada tugas untuk kalian. Tugas kalian adalah buka buku paket tematik tema 2 halaman 2. Paket tematik tema 2 ya, bukan buku bina prestasi tematik, tapi buku paket tematik tema 2 halaman 2. Nanti di halaman 2 itu ada bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, silahkan kalian baca bacaan itu. Kalau perlu, tidak hanya sekali, tapi diulang beberapa kali agar kalian benar-benar paham isinya. Kemudian, tugas kalian adalah membuat kalimat tanya dengan menggunakan 5 kata tanya yang berbeda sesuai diagram pada halaman 3. Jadi nanti yang akan kalian temui di halaman kedua bacaannya adalah ini, seperti ini. Nanti kalian baca. Kemudian tugasnya adalah membuat kalimat tanya berdasarkan isi bacaan tadi, membuat 6, maaf tadi tertulis 5, di sini ada 6, membuat 6 kalimat tanya menggunakan kata tanya yang tertera di sini. Berarti apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Masing-masing kata tanya cukup 1. Cara pengerjaannya dikerjakan di buku tulis tematik. Boleh dibuat diagram seperti ini, boleh tidak. Nah, kalimat tanya yang kalian buat, jawabannya harus ada di bacaan. Begitu. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Sekali lagi, membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya yang ada di diagram ini. Masing-masing kata tanya 1. Jawabannya harus ada di bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil pekerjaan kalian kumpulkan dalam bentuk foto dan dikirimkan ke nomor Bu Novi paling lambat hari Kamis 20 Agustus 2020.
Demikian penjelasan dan tugas hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Semoga sukses, tetap sehat, dan terima kasih.